Menanti kejelasan, akhirnya rasa penasaran netizen akan sosok dalam video syur mirip artis yang belakangan viral terjawab. Kemarin polisi pun mengumumkan bahwa Giselle Anastasia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur yang melibatkan dirinya. Tak hanya Giselle, sosok pemeran pria yang selama ini tak diketahui publik akhirnya terbongkar. Diketahui berinisial MYD, siapa sebenarnya pria yang beradegan mesum bersama Giselle? Menemukan kemiripan antara Giselle dengan sosok di video syur hingga 78%. Pakar telematika Roy Suryo pun akhirnya memperoleh jawaban atas hasil analisanya. Lantas bagaimana dengan lokasi video panas tersebut dibuat? Keraguan-raguan Giselle kala memberikan klarifikasi sebulan silam terkait sosok wanita dalam video syur mirip dirinya akhirnya terjawab. Bahwa ternyata mantan istri Gading Marten itu adalah pemeran aslinya. Kini akhirnya mengaku, benarkah Giselle terancam di penjara hingga 12 tahun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Teka-teki video asusila yang jadi pembicaraan panas karena mirip artis akhirnya terungkap. Penantian publik akan sosok wanita yang dikait-kaitkan dengan Giselle pun terjawab. Kemarin, Selasa 29 Desember 2020, Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya akhirnya mengumumkan Giselle Anastasia yang sebelumnya berstatus sebagai saksi kini dijadikan tersangka. Naiknya status Giselle sebagai tersangka berdasar pada pengakuannya beberapa waktu lalu saat dilakukan BAP tambahan sebagai saksi. Tak hanya Giselle, sosok pria yang sempat membuat publik menerka-nerka juga akhirnya terungkap. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Tersangkakan di pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Ya. Oke. Terima kasih. Pengakuan Giselle akan keterlibatannya dalam video syur yang menghebohkan publik di awal November lalu akhirnya menjawab rasa penasaran netizen. Namun sosok MYD yang muncul tiba-tiba dan sudah mengakui sebagai pemeran pria dalam video tersebut kini menjadi teka-teki baru dalam kasus video syur yang menggelegar di penghujung tahun 2020. Pria berinisial MYD sendiri dikabarkan adalah seorang atlet basket berdarah Indo-Jepang. Lewat komentar netizen, namanya pun mencuat ke publik. Benarkah pria berinisial MYD yang dimaksud adalah Michael Yukinobu De Freitas?
Direkam pada tahun 2017, benarkah tudingan perselingkuhan Gisela Anastasia terhadap Gading Marten akhirnya terungkap? Kan sudah saya sampaikan bahwa dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan maupun di media-media yang lain. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Ya, oke? Nanti akan saya sampaikan. Pengakuan Gisel sebagai pemeran video shoot membuat pertanyaan demi pertanyaan semakin bermunculan. Analisanya akhirnya terjawab. Apa kata Roy Suryo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pemeran video syur yang selama ini membuat publik penasaran akhirnya terungkap. Sebelumnya, Roy Suryo selaku pakar telematika pernah menganalisa video syur tersebut menggunakan sebuah aplikasi terhadap pemeran wanita dengan sosok Gisela Anastasia yang kala itu digadang-gadang mirip dengan wanita di video asusila. Berdasarkan penelitiannya, hasil yang didapat menyentuh angka 72 hingga 78%. Kini akhirnya terungkap. Seperti apa tanggapan Roy Suryo? Saya mengapresiasi kinerja kepolisian, meskipun agak lama ya gitu dan agak panjang karena sebenarnya kasus ini kan muncul di awal November dan kemudian baru di penghujung Desember di penghujung akhir tahun ditetapkan TSK selaku kepada GA dan juga salah satu pemerannya yaitu cowoknya yaitu MYD, seorang pengusaha asal Medan. Sejak awal saya sudah menganalisis bahwa memang sosok wanita dalam video tersebut adalah GA. Meskipun persentase yang saya sampaikan waktu itu bertahap, mulai dari 72%, 74%, dan terakhir 78%. Dan saya tidak melebih-lebihkan atau mengurangi karena ini ilmiah. Jadi saya berdasarkan scientific ya, pakai face comparator, pakai face recognizer, jadi tidak pakai asas cocokologi. Masih ada hal sebenarnya yang paling penting, yaitu yang mencari siapa perekam ulang yang kemudian mengubah metadata dari tahun 2017 itu kemudian menjadi yang tersebar sekarang. Jadi merekam ulang itu kan kemudian menjadi video 19 detik karena aslinya pasti lebih panjang dari ini. Pemirsa Intens Investigasi, November lalu publik digemparkan dengan video syur mirip Gisela Anastasia. Tak hanya wajah yang mirip, kamar tempat video asusila dibuat pun dikabarkan serupa dengan kamar pribadi Gisela Anastasia. Dan kini terungkaplah sudah bahwa video syur berdurasi 19 detik yang viral direkam di salah satu hotel di kawasan Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 silam. Yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah, kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Metadatanya itu kan tahun 2017 ya. Bulan dan tanggalnya nanti akan terungkap ya, karena itu nanti akan bisa dicocokkan dengan
catatan di hotel di Medan yang bersangkutan, dicocokkan dengan sosok MJD ya, seorang pengusaha asal Medan, sempat kuliah di Jakarta Barat ya, SMA-nya memang ada di Medan dan sekarang tinggal di Jepang ya. Itu bisa dicocokkan nanti tanggalnya, meskipun mungkin saya tidak berharap ada CCTV ya, karena sudah 3 tahun yang lalu ya, tapi kan rekaman catatan administrasi dari hotel itu kan akan ketahuan. Metadata yang sekarang beredar itu tahun 2020, jadi artinya itu adalah rekaman baru, rekaman dari rekaman yang sudah ada di tahun 2017. Analisa Roy Suryo akhirnya terjawab. Lantas benarkah Giselle terancam di penjara hingga 12 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sungguh sebuah kado akhir tahun yang pahit bagi Giselle Anastasia lantaran menjadi tersangka di hari-hari terakhir melepas tahun 2020. Kendati demikian, naiknya status Giselle dari saksi menjadi tersangka tak begitu mengejutkan bagi sebagian pihak. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Siapa pemeran dalam video asusila yang viral, toh pada akhirnya ketahuan juga. Sebelumnya, pakar ekspresi sudah membaca ada kejanggalan dalam jawaban yang diberikan Giselle di awal tersebarnya video syur. Benarkah kejanggalan itu sudah terlihat saat Giselle tampak ragu-ragu bahkan mengalihkan pembicaraan kala ditanya sosok wanita di dalam video syur? Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nam? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu, maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah. Non, artinya Oke. bukan kamu ya, Non? Kan aku balik Gempinya udah mau kesini nih. Ini yang menarik ya, dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu Gustur dia merasa sebagai korban ya. Nah ini yang menarik, karena kalau memang merasa sebagai korban ya dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya, karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Ketika memberikan respon terhadap videonya yang sekarang, Giselle itu terlihat benar-benar nahan. Kenapa? Kan tangannya megang telinga gini gitu, pelan gitu. Terus ketika ditanya itu pace-nya pelan. Giselle itu ketika bicara pak gitu. Itu polanya Giselle. Yang di sini lebih berhati-hati, lebih tek. Dan indirect itu adalah jawaban-jawabannya banyakan tidak langsung. Itu saya sayangkan, harusnya kalau misalnya memang bukan, Giselle ya kayak ayo tang gitu aja gitu loh. Terus yang kemudian membuat saya agak lebih kemudian miris gitu istilahnya, itu ketika Giselle ditanya. Pemirsa Intens Investigasi, setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Giselle pun terakhir diketahui lewat unggahan sosial medianya. Giselle terlihat sedang berada di sebuah pantai. Saat kediamannya ditelusuri, pihak security setempat mengakui tidak pernah melihat kekasih Wijaya Saputra tersebut. Kendati keberadaannya tak diketahui, satu hal yang pasti, Giselle harus siap menghadapi tuntutan hukum yang menantinya
lantaran terlibat dalam proses memproduksi video tak senonoh. Lantas benarkah Giselle terancam di penjara dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun? Gimana ya orangnya juga nggak ada, jadi bingung juga. Kecuali ada orangnya, ada janji ya silahkan aja kalau begini ya. Emang apa? Orangnya udah nggak ada, maksudnya masih tinggal di sini atau gimana sih kan bisa? Yang jelasnya saya nggak pernah lihat, nggak pernah. Ini serius loh, nggak pernah ketemu. Jadi saya nggak bisa bilang gitu kan, nggak mungkin saya masuk rumah. Paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Orang yang memproduksi membuat muatan yang bersifat pornografi itu bisa diancam pidana jungtonya ke pasal 29 itu paling ringan 6 bulan, paling berat 12 tahun. Dengan denda kalau tidak salah paling ringan 250 juta, paling berat 1 miliar. Jadi kalau ada ancaman 16 tahun maksimum itu tentu didasarkan pada pasal 29 Undang-Undang 44 tahun 2008 Undang-Undang Pornografi. Penetapan tersangka itu kan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 tadi itu. Orang yang memproduksi. Nah, jadi orang yang merekam dirinya sendiri melakukan gambar ya atau muatan yang mengandung pornografi itu dianggap sudah menyalahi aturan Undang-Undang Pornografi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.